Hai, saya Lutfi Batu Akik. Kembali lagi nih. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang batu safir. Ya, pengalaman ini saya alami sendiri pada tahun 2019. Jadi, tahun 2019 itu ada salah satu tetangga saya datang ke rumah dan bawa batu safir sebesar ini nih. Nih. Ya, cuttingnya cutting berlian ya, bukan begini. Nah, Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Saya mau nanya, Mas, ini batu safir asli atau sintetis, Mas? Atau masakan? Pak, sebentar dulu, Pak. Kalau batu itu kan khususnya permata, itu ada sanatnya, ada asal usulnya. Bapak dapat dari mana? Jadi gini, Mas. Saya cerita sedikit ya, Mas. Oh iya, Pak, silahkan. Gini, saya kan renovasi rumah orang. Masih ada sisa beberapa juta. Ketika saya kerja di luar rumah, pemilik rumah itu datang ke rumah bayar pakai batu. Karena istri saya ngelihat ini batu safir, jadi ketarik, istri saya mau, udah nggak apa-apa, Pak, katanya bayar pakai batu aja. Nah, yang sekarang saya tanyain, batu ini asli atau enggak? Batunya bukan ini ya, ini sih batu pribadi saya. Batunya sebesar ini, besar banget. Batunya asli atau bukan, Mas? Terus saya tanya lagi, Pak, ada memo gemstone-nya nggak dari laboratorium? Oh, ketinggalan di rumah, Mas. Tapi saya mau nanya dulu, ini batu asli atau enggak, Mas? Kalau penampakan dari luar, terus pengalaman Mas di lapangan gimana? Kalau saya, Pak, saya samain sama batu akik aja ya, Pak ya. Pertama kan di teras saya itu mejanya kaca, saya garet dulu, seret, ternyata bergaret, kacanya tuh bisa ngegaret, tergores ya. Itu kan ciri batu asli bisa menggaret kaca. Itu yang pertama ya, Pak. Nih tes pertama, ini batu. Yang kedua, tes pakai rokok, Pak. Ada rokok, kebetulan saya nggak ngerokok ya, pinjam rokok si bapak, ditempelin di atas begini, rokoknya itu belok, jadi batunya itu bisa nahan panas gitu ya. Yang ketiga, saya tempel di pipi dan batunya adem banget, dingin. Pak, menurut saya ini batu asli, Pak. Cuma lebih jelasnya Bapak cek lab aja. Tapi ceknya jangan satu lab lagi, Pak. Ceklah di dua lab yang berbeda, nanti lihat hasilnya gimana. Oh gitu, Mas. Iya, terus kalau yang loop-loop gitu gimana, Mas? Oh, loop yang kayak gini nih. Jadi ini batu ya. Terus di loop gitu kan kelihatan gitu ya. Saya jelasin, Pak, kalau saya nggak pakai loop itu. Soalnya mata kita tuh loop ini yang seperti ini, Pak, yang bentuknya panjang lonjong ya, bulat itu bukan mikroskop, Pak. Itu nggak bisa kelihatan hasil dari seratnya. Lebih baik langsung ke lab gemstone aja. Kecuali kalau Bapak ke rawa bening, mau ngelihat black opal sempur nih, mau ngelihat bibit jarongnya, bisa pakai loop yang itu. Di bawah matahari pakai senter dengan penerangan yang cukup terang, itu di loop aja tuh, ntar kelihatan bibit jarong. Itu black opal sempur bisa. Tapi kalau untuk permata nggak bisa, Pak, karena para gemolog itu kan ada sekolahnya, ada ijazahnya, Pak, untuk mendapatkan uh, ijazah gemolognya jadi gemstone gitu, Pak ya. Bapak cek aja langsung ke labnya, tapi pesan saya cobalah di dua lab yang berbeda. Saya nunjukin nama-namanya tapi nggak bisa saya sebutin di sini karena ada banyak banget lab di Indonesia ya. Ada beberapa yang memang terpercaya gitu. Oh gitu, Pak. Iya, ya Mas ya. Dia, Pak, itu aja, Pak ya. Oh iya Mas, makasih Mas ya. Akhirnya bapaknya pulang dan ternyata bapaknya setelah pulang di rumah saya berangkat ke Surabaya. Batunya dibawa ke Surabaya, ditanyakan ke gemstone di Surabaya. Sebelum bapak itu pulang, saya pesan, Pak, nanti kalau habis dicek lab, tolong kabarin saya hasil akhirnya. Hasil akhir batunya gimana, Pak, itu asli atau enggak? Karena terus terang saya curiga sama warnanya. Warnanya, clarity-nya sempurna banget ya, colornya gitu. Akhirnya, oh ya Mas, nanti saya hasil akhirnya saya kabarin ke Mas deh. Sekitar 3 hari kemudian, orang tersebut, tetangga saya, kembali ke klaster, tapi nggak ketemu saya karena saya kerja. Kebenaran kami ada bisnis keluarga kecil-kecilan gitu ya. Ketemu kakak saya, dicerita ke kakak saya, katanya menurut Gemstone Surabaya
gemolog dari Surabaya bilang batu safirnya asli, tapi seratnya kawin. Jadi di alamnya sana, di alam liarnya, batu itu menempel dengan batu lain. Jadi serat batu lain masuk ke dalam batu si safir. Jadi serat batunya kawin. Jadi itu nggak natural safir. Saya langsung tanya, kak itu nama labnya apa? Terus ada memonya nggak? Wah, karena kakak saya nggak ngerti batu, nggak ngerti lab gitu, jadi gue cuma disiapin gitu doang. Ya udah deh, makasih. Mendengar itu saya langsung teringat pada batu Kalimaya. Jadi ada black opal sempur, itu seratnya kawin kan dengan Kalimaya. Akhirnya ada yang bilang black opal sempurnya berbadan dua, terus ada Kalimayanya, jadi nempel batu Kalimayanya di black opal sempur. Kalau untuk di Kalimaya, istilah serat kawin itu lazim. Pemain Kalimaya itu udah sering dengar kayak gitu. Tapi yang pengalaman berharga menurut saya adalah ternyata di batu permata pun ada yang jenis seperti itu. Gitu. Bang, abang percaya aja kok bang. Gini mas, jelasin dikit ya. Kita main batu akik, main batu permata, kita wajib untuk percaya kepada gemolog, kepada gemologis, kepada orang lab. Soalnya kalau kita nggak percaya sama orang lab, kita mau percaya sama siapa lagi? Gitu ya. Untuk khusus batu permata, batu akik, kalau orang lab udah ngomong, kita wajib untuk percaya. Karena dia ada sekolahnya, ada pendidikannya, dapat ijazah juga. Dapat ijazah juga gitu. Jadi nggak sembarangan. Ya, mungkin masalah ini kalau ada ahli gemolog yang bisa membahas serat kawin pada batu permata, saya yakin masalah ini menarik dia untuk dibahas. Ya itu pengalaman saya. Jadi ketika orang labnya ngomong kayak gitu ya saya percaya aja. Karena kita wajib percaya untuk istilah batu akik, batu permata, kalau orang lab ngomong wajib untuk percaya. Saya Lutfi Batu Akik, terima kasih. Wassalam.